Anak muda, cepat serahkan pedang itu sekarang juga. Kalau kau ingin selamat, akan kuberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Jumpa kembali bersama saya di KJD TV, channel YouTube Baik Kangen Zaman Dulu. Kali ini saya akan mengulas sebuah film zaman dulu tentunya. Film ini adalah sebuah cerita fiktif yang berlatar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Singosari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Kisah ini menceritakan tentang perjalanan hidup dan pencarian jati diri seorang pendekar yang berjiwa kesatria bernama Arya Kamandanu. Ya, inilah dia, Tutur Tinular. Tutur Tinular berasal dari bahasa Jawa yang berarti tutur, artinya pitutur atau nasihat atau petuah. Tinular artinya ditularkan atau disampaikan atau disebarluaskan. Jadi tutur tinular artinya nasihat yang disebarluaskan. Film ini berasal dari sandiwara radio yang pertama kali mulai disiarkan pada 1 Januari 1989 dan diperluaskan lebih dari 512 pemancar stasiun radio di seluruh Indonesia. Scene diawali dari dua orang muda-mudi yang sedang berkasih. Mereka adalah Arya Kamandanu dan Nariratih. Bersama dengan itu, seorang pemuda sedang menulis sebuah puisi. Dia adalah Arya Dwi Pangga, kakak kandung Arya Kamandanu. Mereka berdua adalah putra dari Empu Hanggareksa, seorang ahli pembuat senjata kepercayaan Prabu Kertanegara, Raja Kerajaan Singosari. Mereka berdua mempunyai keahlian masing-masing. Arya Dwi Pangga dengan karya sastranya, sedang adiknya Arya Kamandanu sibuk dengan olah kanuragannya. Suatu hari di sebuah jalan tengah sawah, Nariratih yang merupakan kekasih Arya Kamandanu tengah dikejar-kejar dan digoda seorang pemuda yang menyukainya. Nariratih pun terus berlari sampai di sebuah candi. Beruntung tak lama muncullah Kamandanu menyelamatkan Nariratih. Sempat terjadi perkelahian antara Kamandanu dan pemuda itu. Tapi tak lama pemuda itu kalah dan melarikan diri. Nariratih yang sedang dilanda kasmaran dengan Kamandanu langsung meminta Kamandanu memeluknya. Akan tetapi Kamandanu menolak permintaan kekasihnya itu. Dari sinilah awal mula pertengkaran antar keduanya. Kamandanu adalah pemuda yang polos, sedangkan Nariratih seorang gadis yang sedang haus akan kasih sayang. Oh kakak, katakan bahwa kau mencintaiku. Arya Dwi Pangga yang melihat Kamandanu sedang ada masalah, mencoba untuk menenangkan adiknya itu. Seorang wanita itu perlu pujian, jadi kita harus bisa menyenangkan hatinya. Arya Dwi Pangga lalu mengirimkan puisi-puisi untuk Nariratih. Puisi-puisi itu awalnya ditujukan untuk membantu Kamandanu, tapi lama-kelamaan Arya Dwi Pangga sendiri kepincut juga dengan kecantikan Nariratih. Sementara Nariratih pun juga semakin tertarik dengan Arya Dwi Pangga yang memikatnya dengan puisi-puisinya. Oh, Nariratih. Oh, Ratnanggana. Sinar teja di lubuk mata. Hingga akhirnya tersisihlah sosok Arya Kamandanu di hati Nariratih. Mereka, Nariratih dan Arya Dwi Pangga, akhirnya menjalin kisah di belakang Kamandanu. Setelah sekian lama terjalin kasih antara Arya Dwi Pangga dan Nariratih, akhirnya sampailah pada puncaknya. Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan yang membuat Nariratih hamil di luar nikah. Ada apa? Kita telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh, kakak. Kau memanfaatkan pertengkaranku dengan Nariratih.
Atas kejadian itu, akhirnya Nariratih dinikahkan dengan Arya Dwi Pangga, yang membuat hati Kamandanu hancur berantakan. Pencuri-pencuri tengik, pengkhianat-pengkhianat cinta. Di tengah Arya Kamandanu yang sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba muncullah seseorang yang memancing kemarahan Arya Kamandanu untuk mengikutinya. Yang rupanya atas perintah seseorang, terjadilah pertarungan antara Kamandanu dengan orang itu, yang akhirnya membuat Kamandanu kewalahan. Rupanya orang itu adalah Empu Ranubaya, saudara seperguruan Empu Hanggareksa, ayah Kamandanu. Kamandanu kemudian diangkat menjadi murid Empu Ranubaya untuk mengolah kanuragannya. Atas kesabaran sang guru dan bakat yang dimiliki Kamandanu, akhirnya Kamandanu berhasil menjadi pendekar pilih tanding dan bisa menguasai beberapa ajian. Salah satunya ajian sepi angin, ajian yang diwarisi dari Empu Gandring. Suatu hari, Empu Ranubaya dikunjungi saudara seperguruannya, yaitu Empu Hanggareksa, ayah Kamandanu. Rupanya di antara mereka terjadi perselisihan pendapat, sampai membuat Empu Ranubaya marah kepada Empu Hanggareksa. Begitu pula sebaliknya. Perselisihan itu terjadi karena Empu Hanggareksa telah menjadi pengikut dari Prabu Kertanegara. Padahal sumpah perguruan melarang murid-murid penerus Empu Gandring bekerja sama dengan raja-raja keturunan Kan Arok. Sedang Prabu Kertanegara adalah raja keturunan Kan Arok. Aku tidak sudi menjadi ketiban Kertanegara. Hanggareksa, kau tidak usah membujukku lagi. Nanti aku bisa membencimu sampai ke tulang-tulang sumsumku. Mulai saat ini, kita bukan saudara seperguruan lagi. Sin kemudian berpindah di dalam istana kerajaan Singosari, yang sedang kedatangan utusan dari kerajaan seberang, yaitu kerajaan Mongolia. Raja Kertanegara merasa tersinggung dengan surat yang dibawa utusan Kaisar Mongol dan membalasnya dengan memotong telinga utusan itu. Utusan goblok! Kaisarmu telah menghina Kertanegara. Sementara itu di lain sisi Raja Bawan Singosari, yaitu Raja Jayakatwang yang memimpin kerajaan Gelang-Gelang, telah mempersiapkan pemberontakan kepada Singosari. Kembali kepada rombongan utusan dari Mongol yang akan pulang ke negara asalnya, di sebuah kedai di pinggir pantai terjadilah keributan kecil antara salah satu utusan dari Mongol yang bernama Mengci dengan Empu Ranubaya yang kebetulan berada di situ. Empu Ranubaya berhasil mempermalukan utusan itu dan mampu menunjukkan kemahirannya dalam membuat pedang. Karena tertarik dengan keahlian Empu Ranubaya, rombongan Mengci berniat menculik Empu Ranubaya dengan cara yang curang. Wong Chao, sergap dia nanti malam. Akhirnya rombongan itu pun berhasil menculik dan membawa Empu Ranubaya berlayar ke negeri Mongolia. Sesampainya di negeri Mongol, di istana Kaisar Kubilai Khan, Empu Ranubaya diminta membuat sebuah pedang. Empu Ranubaya pun menyanggupinya dan membuat sebuah pedang dengan sungguh-sungguh, yang kemudian pedang itu dikenal dengan nama Pedang Naga Puspa. Sin kembali ke tanah Jawa. Sementara itu, kerajaan Singosari tengah diserang oleh pemberontakan Raja Jayakatwang, yang akhirnya runtuhlah kerajaan Singosari. Sementara itu di negeri Mongolia, pedang Naga Puspa buatan Empu Ranubaya malah menjadi ajang konflik dan menjadi rebutan antar pejabat kerajaan. Kemudian salah satu panglima kerajaan Mongol meminta kepada pendekar Lau dan istrinya bernama Maisin untuk menyelamatkan Empu Ranubaya dan membawa pedang Naga Puspa. Dalam misi penyelamatan itu, pedang Naga Puspa berhasil diselamatkan
akan tetapi tidak dengan Empu Ranubaya. Pendekar Lau dan Mesin yang sedang melarikan diri dari kejaran pasukan musuh kemudian berlayar dan akhirnya terdampar di tanah Jawa. Dalam perjalanannya menyusuri tanah Jawa, mereka bertemu dengan pendekar-pendekar jahat anak buah Patih Kebo Mundarang. Maka terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara pendekar Lau dan istrinya melawan banyak pendekar-pendekar sakti yang ada di sana. Karena merasa terdesak, akhirnya pendekar Lau sempat menggunakan pedang naga puspa untuk melawan mereka. Melihat kejadian itu, Patih Kebo Mundarang sangat tertarik dengan pedang yang dibawa pendekar Lau dan kemudian meminta seluruh anak buahnya untuk memburu pendekar Lau dan istrinya yang melarikan diri. Akan tetapi sayang, sebelum melarikan diri, pendekar Lau sempat terkena ajian segoro geni milik salah satu pendekar yang bernama Tong Bajil. Beruntung di saat mereka berdua akan tertangkap, muncullah Arya Kamandanu yang kemudian menolong mereka. Hingga sampai akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara Arya Kamandanu melawan Tong Bajil yang dibantu istrinya Dewi Sambi. Meskipun Arya Kamandanu sempat kewalahan melawan mereka berdua, akhirnya Kamandanu yang menggunakan pedang naga puspa berhasil melukai Tong Bajil dan memaksanya untuk mundur. Scene berakhir dengan haru dengan kematian pendekar Lau yang tak mampu menahan ajian segoro geni milik Tong Bajil yang sempat mengenainya. Saya akan menuntut balas kematian suamiku. Sekian dulu pembahasan saya dalam video kali ini. Di video berikutnya akan saya lanjutkan tentang film ini, karena film Tutur Tinular ini masih panjang ceritanya. Terima kasih dulur-dulur yang telah mendukung channel ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.